Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan kode PBL PBLIF 005 plus IF2B pagi dengan judul PBL Voltrans, aplikasi penyewaan transportasi listrik ramah lingkungan. Baik, kali ini saya akan mendemokan dan menjelaskan sedikit tentang aplikasi kami. Langsung saja, saya akan mulai dari penjelasan source code yang kami gunakan dan sistem yang kami terapkan. Oke, untuk sistem yang kami gunakan di sini menggunakan framework Laravel. Untuk versinya di sini kita bisa lihat Laravel versi 12. Kemudian saya juga menggunakan Laravel Filament untuk manajemen di bagian halaman admin, dan di sini menggunakan Laravel Jetstream untuk fitur autentikasi pengguna. Kemudian di sini juga ada Laravel Social Lab yang digunakan untuk sebagai plugin agar kita bisa login ke aplikasi menggunakan sosial media. Seperti contoh pada aplikasi kami menggunakan Google. Sini juga ada beberapa dependensi lain seperti Mitrans untuk payment gateway. Kemudian untuk styling di sini menggunakan Tailwind CSS versi 4 dan menggunakan beberapa dependensi lain seperti Freeline UI Component dan Sweet Alert 2 untuk tampilan alert yang menarik. Baik, selanjutnya itu di sini saya akan memberitahu sedikit untuk struktur routes di aplikasi kami. Baik, yang pertama yaitu ada public routes. Di sini bisa diakses untuk user yang belum login ya. Kemudian untuk ada API juga untuk login redirect dengan Google. Nah, itu ada route untuk cart, kemudian checkout, kemudian review, untuk profile routes, untuk manajemen di profilnya. Nah, untuk manajemen routes-nya ini masih tercampur ya untuk API-nya. Mungkin nanti kami akan belajar lagi untuk pemisahan routes yang baik sesuai dengan best practice-nya. Oke, selanjutnya di sini ada file app. Kemudian untuk controllernya di sini kami menggunakan beberapa controller, yaitu ada about, address, card, checkout controller. Ini untuk logic dari checkoutnya. Di sini untuk perhitungan tanggal dan waktunya. Kemudian ada untuk payment menggunakan Mitrans. Kemudian untuk halaman adminnya karena menggunakan Laravel Filament, jadi struktur kode akan berbentuk resource ya, terdiri dari beberapa resource. Sini ada form untuk menampilkan form resource-nya, untuk edit atau view-nya. Kemudian ada table untuk menampilkan data dari table produknya. Kemudian di sini juga ada beberapa folder terkait create atau edit, review, list. Nah, ini bawaan dari filament semua. Jadi kita tinggal custom dari resource-nya saja. Seperti ini. Oke, kemudian untuk Laravel Jetstream-nya juga di sini sudah kami integrasikan dengan Laravel Jetstream untuk autentikasinya. Di sini ada di folder Fortify. Ini untuk custom errornya bisa disetting juga. Ini kemudian untuk database, di sini kami memiliki beberapa migrasi tabel database seperti user, address, kategori, produk, order, payments, dan semacamnya.
Oke, mungkin selanjutnya di sini ada seeder juga yang kami buat untuk generate seperti kategori, generate produk image-nya, kemudian generate data untuk produk, dan generate untuk contoh review ya, untuk ulasan untuk masing-masing produk. Oke, mungkin itu saja untuk tulisan source code struktur kodenya. Mungkin langsung aja kita demo ke aplikasinya. Pertama-tama kita akan diarahkan ke halaman beranda yang berisi ya, info-info tentang aplikasi kami. Kemudian bisa melihat halaman sewa untuk produk-produknya. Contoh untuk produk BYD Seal. Nah, untuk memesan kita harus melakukan login untuk memesan. Jadi walaupun kita pilih tanggal di sini tidak akan bisa melakukan apapun. Karena untuk user yang belum login cuma bisa melihat data dari produknya saja. Oke, langsung saja kita login. Nah, di sini sudah bisa menggunakan Google. Untuk kita daftar juga bisa. Sini kita menggunakan Google saja. Baik, di sini sudah masuk ke aplikasi kita, jadi kita bisa login menggunakan Google. Nah, di sini untuk tampilan profil kita bisa mengganti foto profil, bisa mengganti email juga untuk menggantikan sandi. Kemudian di sini bisa lihat riwayat pesanan, untuk detail pesanannya, kemudian alamat. Nah, untuk alamat ini kita harus melakukan verifikasi dulu untuk melakukan pemesanan, karena jika kita tidak melakukan verifikasi alamat, maka kita tidak dapat memesan, dan pada halaman pemesanan akan muncul info seperti ini untuk memverifikasi alamat. Jadi kita akan lakukan verifikasi alamat terlebih dahulu. Nah, di dalam verifikasi alamat ini terdapat beberapa form ya, untuk nama alamat, kemudian alamat lengkap, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, serta kode pos. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan KTP yang akan kita gunakan untuk verifikasi nantinya. Oke, coba kita input dan semua. Disclaimer, sini menggunakan fake data aja ya biar cepat. Oke, kita contoh, misalkan menggunakan image. Nah, jika sudah, kita bisa simpan. Nah, alamat berhasil ditambah. Nah, jadi di sini akan setelah kita menambah alamat untuk yang pertama kali, maka kita akan menunggu admin untuk memverifikasinya. Nah, kita juga bisa nambah lagi alamat, namun jika belum ada yang terverifikasi, maka form akan menampilkan alamat yang harus menggunakan verifikasi email. Oke, coba kita masuk ke halaman admin. Sini juga saya sudah membuat admin sebelumnya. Coba kita masuk ke halaman admin. Nah, di halaman admin juga ada notifikasinya ya, sudah dibuatkan. Berikut adalah tampilan halaman admin menggunakan filamen Laravel. Di sini kita bisa lihat notifikasi yang tersedia juga. Kemudian kita masuk ke halaman alamat untuk verifikasi. Nah, ini ada nama pengguna Voltrans App yang kita daftarkan tadi. Kemudian kita juga bisa lihat data yang dia berikan. Nah, seperti ini.
Misalkan ini foto KTP-nya. Jadi misalkan apakah cocok, kita bisa verifikasi, dan kalau tidak cocok bisa masukkan alasannya. Nanti akan muncul di halaman user. Kemudian langsung saja kita verifikasi, kemudian simpan. Oke, kita berhasil disimpan. Selanjutnya kita kembali ke halaman admin dan kita refresh. Halaman user, sorry. Oke, jika sudah diverifikasi maka kita memiliki alamat yang terverifikasi. Nah, untuk penambahan alamat ini bisa hingga 3 alamat. Nah, untuk alamat yang lain kita bisa masukkan bebas ya. Namun untuk verifikasi tadi kita harus memverifikasi yang pertama dulu, yang ada KTP dulu. Karena untuk yang kedua kali atau ketiga kali alamat tidak akan membutuhkan verifikasi KTP lagi. Oke, coba langsung saja kita lakukan demo pemesanannya. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, untuk tanggalnya kami melakukan jarak pemesanan antara 2 hari ke depan. Karena untuk menyiapkan kendaraan tersebut mungkin ya untuk dicek terlebih dahulu. Coba saja kita pesan dari tanggal 21 sampai tanggal 22. Jadi 2 hari. Di sini otomatis akan melakukan kalkulasi. Kemudian kami juga menambahkan fitur tambah keranjang agar bisa melakukan check out secara berbarengan. Kemudian coba kita tambahkan satu produk lagi. Nah, itu karena tadi sama produknya, jadi cuma terganti tanggalnya saja. Jadi untuk sistem kami juga sudah melakukan pengecekan bahwa produk yang sama yang di dalam keranjang itu tidak bisa didouble. Harus di check out terlebih dahulu. Kalau kita lakukan check out ulang, maka tanggalnya akan terganti saja. Oke, jika sudah seperti ini, ini untuk halaman keranjangnya ya. Saya langsung check out saja. Nah, kemudian di sini kita akan diminta nomor telepon untuk konfirmasi atau kebutuhan pengiriman dan peminjaman nanti. Kita bisa pilih metode pengiriman untuk kirim ke alamat atau ambil lokasi. Coba kita melakukan kirim ke alamat. Kita pilih alamat yang tersedia, lalu kita buat pesanan. Nah, jika sudah dibuat pesanan, maka tampilan akan seperti ini. Otomatis diarahkan ke halaman riwayat pesanan. Nah, di sini terlihat bahwa pesanan yang kita pesan tadi harus diverifikasi oleh admin terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan. Nah, sebelum diverifikasi, kita juga bisa melakukan pembatalan pesanan di sini. Jika merasa ragu atau masih salah pesan gitu, atau waktunya tertabrak, bisa melakukan pembatalan. Oke, langsung saja kita coba verifikasi, masuk ke halaman admin. Kemudian di sini sudah ada notifikasinya ya. Pesanan baru menunggu verifikasi. Coba kita lihat pesanannya. Pesanan akan muncul di halaman operasional pesanan. Nah, di sini kita bisa lihat data-data pemesanan yang diminta. Meliputi kode pesanan, nama pelanggan, emailnya juga ada, kemudian nomor teleponnya, tanggal pemesanan. Nah, di sini untuk detail pemesanannya ada 2 produk ya. Untuk detail pengirimannya juga sudah tersedia. Kemudian untuk informasi pembayarannya, nah, jadi kami menetapkan pajak sebesar 11% untuk biaya lain-lain, serta biaya pengiriman 50.000 untuk mobil dan 25.000 untuk motor. Nah, ini untuk harga nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Kemudian jika sudah cocok,
kita bisa verifikasi pesanan. Jika sudah diverifikasi, maka otomatis pengguna akan berhasil melakukan pemesanan dan segera melakukan pembayaran. Nah, kemudian status akan berubah menjadi terverifikasi, menunggu pembayaran. Kita kembali ke halaman pengguna. Nah, di sini status akan berubah menjadi siap untuk melakukan pembayaran dan terverifikasi, maka pengguna langsung lakukan pembayaran. Nah, di sini akan masuk ke halaman pembayaran. Nah, kita tinggal klik bayar sekarang dan akan muncul halaman pembayarannya. Di sini untuk pembayaran kami menggunakan Mitrans ya, jadi bisa melakukan pengiriman dari mana saja, Kiris, Alfa, atau Dana, ShopeePay. Kita coba transfer bank BCA ya. Nah, untuk pembayarannya kita bisa masuk ke link berikut, yaitu simulatorsandboxmitran.com. Kita pilih metode pembayaran yang sesuai, kemudian kita tinggal masukkan. Sebagai contoh di sini untuk BCA ya. Kemudian kita bayar, ini akan muncul biaya pembayarannya. Oke, jika simulasi payment is successful, maka pembayaran telah berhasil. Kemudian kita kembali lagi dan status akan berubah. Dan pembayaran telah berhasil. Nah, kemudian kita akan dialihkan ke halaman konfirmasi untuk melihat detail pemesanan yang telah kita buat tadi. Ini untuk seluruh detailnya, ada 2 produk. Untuk informasi pemesanan, nomor telepon, dan lokasi pengantaran. Ini untuk rincian pembayarannya. Kemudian di sini kita bisa coba cetak invoice ya untuk bukti pemesanannya. Mungkin ini nanti akan diberikan pada perusahaan terkait. Coba kita download. Nah, di sini sudah kelihatannya untuk detail pembayarannya semua lengkap. Mulai dari alamat perusahaan, detail pelanggan, informasi pemesanan, detail produk ini pesan, kemudian harganya. Oke, kita kembali lagi. Nah, jika sudah dipesan, kita bisa melihat detail pemesanan kita tadi di halaman profil, kemudian riwayat pesanan. Nah, untuk riwayat pesanan di sini akan berubah statusnya menjadi dalam proses. Kemudian jika kita lihat detail, maka di sini akan muncul detail informasi yang kita pesan tadi ya. Nah, di sini kita bisa klik juga untuk card-nya, masing-masing card, agar dialihkan ke halaman pemesanan. Coba kita klik. Nah, otomatis ke halaman item pemesanan ya. Nah, di sini akan terlihat detail pesanan yang dipesan untuk deskripsi, tanggal mulai, tanggal selesai, durasinya. Nah, untuk informasi rental juga ada. Nah, untuk ini mungkin masih ada error ya. Untuk di halaman perhitungan harinya harusnya ini hitungannya masih float, harusnya dibulatkan ya. Mungkin nanti akan segera diperbaiki. Nah, jika sudah dalam proses, maka admin akan, jika belum dimulai, maka kita akan menunggu hari tersebut. Atau bisa kita langsung saja untuk konfirmasi di halaman adminnya. Sudah ada di notifikasi, coba kita klik. Untuk pesanan yang tadi ya, bisa kita lihat statusnya sudah berubah. Kemudian kita masuk ke halaman item pesanan. Nah, di sini untuk data list
produk yang akan dikirim dan yang sudah dipesan. Ini untuk yang tadi ya, BYD Seal. Coba kita klik. Nah, di sini kemudian akan muncul data-data pemesanan yang tadi. Tanggal mulai, tanggal selesai, informasi. Nah, di sini kita bisa rubah statusnya. Misalkan tadi kan pengguna menggunakan metode kirim ke alamat, maka kita akan coba ganti ke dikirim. Nah, data berhasil disimpan. Kemudian kita kembali lagi dan status sudah berubah menjadi dikirim. Kita kembali ke halaman customer. Nah, di sini akan muncul timeline-nya ya, dari pesanan dibuat kemudian kendaraan dikirim sesuai dengan perubahan tanggal dan waktunya. Nah, jika sudah seperti ini, maka status saat ini adalah dikirim. Nih, bisa dilihat kendaraan sedang dikirim dan menuju ke lokasi Anda. Nah, jika sudah seperti ini, user tinggal menunggu kendaraan sampai di lokasi. Nah, misalkan sudah sampai nih di lokasi, sudah megang kunci. Nah, admin juga bisa langsung mengganti statusnya kembali menjadi sedang disewa. Nah, untuk status yang ambil pesanan ini digunakan untuk pengguna dengan metode ambil di lokasi atau ambil pesanan yang ada di perusahaan. Jadi showroomnya ada di perusahaan, jadi pengguna tinggal datang ke showroom. Coba kita ganti status sedang disewa. Nah, jika sudah, maka status akan berganti menjadi sedang disewa. Dan pada halaman pengguna juga akan melakukan update timeline-nya. Ada yang baru, kendaraan sedang digunakan. Nah, jika sudah digunakan, maka pengguna bisa melakukan pengembalian. Misalkan langsung diarahkan ke halaman ke showroomnya untuk melakukan pengembalian kendaraan jika sudah selesai. Nah, gitu contoh jika sudah selesai. Kita klik lagi untuk detail pesanannya. Nah, kita klik ganti menjadi selesai. Nah, jika sudah, maka status akan selesai. Ini artinya bahwa pemesanan telah dikembalikan, kendaraan telah dikembalikan ke lokasi dan penyewaan telah selesai. Nah, jika kita update lagi di sini, nah status akan berubah. Jadi rental telah selesai. Diikuti dengan tanggal dan waktunya juga. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa lihat rental lagi atau lihat order lengkap. Lihat order lengkap, maka akan diarahkan ke halaman detail pesanan atau riwayat pesanan tadi ya, untuk ringkasannya. Nah, ini untuk pesanan yang tadi, karena kita memesan dua barang, BYD Seal dan MG4 EV, maka status belum berubah, masih menjadi pesanan sedang diproses karena kendaraan satu lagi masih dalam proses penyewaan atau belum selesai. Nah, nanti jika semua sudah selesai, maka admin bisa mengganti status dari pesanan tersebut menjadi selesai. Nah, di sini kita bisa mengasih ulasan juga untuk produk yang telah kita pesan ya.
Di halaman item pesanan, kita lihat pesanan yang tadi. Di sini akan muncul tombol ya, beri ulasan. Coba kita beri ulasan. Nah, di sini juga bisa sesuaikan dengan rating dan pengalaman pesanan ya, apakah kendaraannya bagus atau tidak. Kita coba masukkan kendaraan bagus, mulus, dan nyaman. Oke, langsung kita kirim ulasan. Nah, jika sudah dikirim, maka akan muncul ulasan berhasil dikirim. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses penyewaan sudah selesai. Nah, untuk ulasannya kita bisa lihat di halaman detail produknya ya. Nah, di sini sudah masuk nih. Voltrans App 20 detik yang lalu. Kendaraan bagus, mulus, dan nyaman. Nah, kurang lebih untuk proses pemesanan seperti itu. Mungkin masih banyak error atau bug dalam proses pesanannya. Nanti akan kami kembangkan lebih lanjut. Kemudian di sini akan juga ada beberapa fitur untuk admin ya, seperti dashboard yang sudah kita tampilkan di awal tadi. Bisa kita lihat ringkasan, total pemasukan, menunggu verifikasi, total customer, total pesanan. Kemudian ada kategori produk. Nah, di sini kita juga bisa edit untuk kategori produk yang tersedia. Misalnya kita nggak mau nih ada skuter listrik di sini, jadi kita bisa hapus. Nah, misalkan kita mau hapuskan atau kita mau edit lah untuk kategori yang baru. Nah, ini berlaku untuk beberapa kategori lain ya. Ini kita bisa masukkan data kategori seperti nama kategorinya dan gambarnya. Oke, untuk halaman produk juga sama. Kita bisa menambahkan, menghapus, atau mengedit produk. Ini berikut. Untuk list produknya, jika kita klik, maka akan diarahkan ke halaman edit produk. Kita bisa juga melihat detail produknya atau mengedit namanya atau harganya atau deskripsinya. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada dua gambar kendaraan untuk thumbnail yang di depan, kemudian ada gambar tambahan untuk previewnya di halaman produk detail. Kemudian ada speknya di sini kita bisa lihat juga. Oke, mungkin itu saja ya. Kemudian ada pembayaran juga. Pembayaran ini juga bisa menggunakan, kita lihat juga untuk detail pembayarannya. Nah, untuk tipe pembayaran dan ini kita bisa otomatis muncul ya nanti kalau kita sudah menggunakan atau sudah online aplikasi kita. Harusnya sudah bisa karena saat ini saya merekam masih menggunakan localhost. Jadi untuk status kita harus update manual ya menggunakan Postman melalui API-nya. Nah, untuk online-nya kita bisa lihat dengan klik link voltrans.site. Nah, ini untuk aplikasi kami yang sudah kami hosting ya sebelumnya. Untuk fungsionalitas masih tetap sama. Kemudian di sini juga ada ulasan untuk melihat ulasan yang tersedia. Untuk nama customer-nya, video settingnya. Dan kita juga bisa lihat pelanggan. Kita lihat user yang terdaftar. Dan sudah ada paginasi otomatisnya di sini. Oke, mungkin itu saja untuk demonstrasi aplikasi kami. Mungkin masih banyak terdapat
bug atau kesalahan fitur atau logika aplikasi kami karena mengejar waktu juga. Mungkin hanya sampai sini saja dan akan kami terus mencoba ulik lagi untuk beberapa fitur lainnya ya terkait aplikasi pemesanan ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.